Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun kita berada, izinkanlah saya memperkenalkan diri lebih dahulu bahwa saya adalah Muhibbuddin, peserta calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batang, Jawa Tengah dari SMP Muhammadiyah Tersono, kode 07007 Jateng Abdul Malik. Hari ini kami bersama dengan Bapak Nur Kholis SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami, akan mengadakan kegiatan praobservasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di sekolah kami, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh beliau Bapak Nur Kholis SPD. Di setiap kegiatan tentu ada bagian-bagian yang selain ada yang mudah atau ada solusi yang dapat diambil, tetapi sisi lain tentu ada permasalahan yang harus diangkat, didalami, digali sejelas mungkin, kemudian kita cari dan kita kejar bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Nur Kholis. Ini Pak Nur ya. Jadi Bapak ini adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kami ya. Jadi yang tentu karena itu terkait dengan kegiatan yang pokok, yaitu pelajaran utama di kurikulum kita, tentu perlu kita gali permasalahan. Silakan Bapak untuk menyampaikan masalah yang harus dan segera kita pecahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan sudah saya terangkan bahwa untuk setiap pendidikan manapun itu permasalahan itu pasti banyak, dan setiap siswa, kalau kita mau menggali per siswa, itu permasalahannya kompleks, berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang semangat belajarnya kurang, mungkin ada yang semangat belajarnya betul-betul serius, dan mungkin hanya siswa yang semangat belajarnya sedang-sedang saja. Jadi dari permasalahan itu sebetulnya kita ambil dari tahapan yang terkecil dulu. Misalnya kita tanya satu persatu, kita dalam tahap pembelajarannya biasanya kan ada observasi. Nah dari observasi ya seperti itu. Makanya kita tanya dari angket dulu. Untuk di angket kita menanyakan, setelah membaca angket-angket itu kita tahu, oh si anak ini betul serius, anak ini baru yang sedang-sedang aja. Anak ini betul tingkatannya tinggi untuk belajarnya. Sebetulnya dalam pembelajaran ini kita mengambil kesimpulan bahwa anak itu belajar serius atau tidaknya itu tergantung pada anak itu sendiri. Kita harus memberikan, maksudnya dorongan semangat. Misalnya kita memberikan dorongan semangat, nah kalian harus belajar dengan serius. Karena apa? Nanti masa depan itu yang menentukan kalian sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang tua kalian itu kaya, tidak bisa menentukan dari suksesnya pendidikan kalian sendiri. Jadi itu betul Pak Husain, memang pendidikan itu adalah yang terpusat pada murid. Jadi ketika murid itu bermasalah, ya tentu guru sebagai pendamping juga ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kira-kira Pak, menurut pemahaman Pak Nur Kholis, apa itu tentang masalah itu, apakah ada juga kaitannya dengan model pembelajaran Pak? Ya. Untuk model pembelajaran ini memang ada kaitannya juga. Karena apa? Karena di sini model pembelajaran itu juga sangat penting sekali. Karena dalam pembelajaran kalau monoton hanya itu saja, maka pembelajaran itu anak siswa itu akan jenuh. Kita buatlah pembelajarannya, misalnya kita biasanya kalau guru kebanyakan pembelajaran itu kan monoton hanya di dalam ruangan kelas saja. Bisa kita ambil misalnya di luar. Sampai mungkin kita, kalau saya belajar misalnya membaca puisi, bisa tak ambilkan belajar puisi itu di lingkungan atau di taman atau mungkin di halaman dan lain sebagainya. Ya anak itu merasa nyaman, bisa
memandang, bisa merasakan angin semilir, bisa memandang langsung. Misalnya saya membacakan gunung, langsung ditunjukkan itu gunung wujudnya seperti ini. Ya, anak itu langsung memberikan pandangan langsung langsung melihat langsung apa yang kita belajar itu. Jadi materi tentang puisi yang terkait dengan ada gunung berarti ada gunungnya gitu Pak ya. Ya. Kalau misalkan di laut itu bagaimana Pak? Kalau kita di laut, mungkin kita kan harus persiapan dulu. Mungkin kita bisa mengambil video atau mungkin kita bisa mengambil gambar. Nah kalau misalkan itu berarti puisi itu juga harus ada benda di sekitar anak itu Pak ya? Ya paling tidak harus ada salah satunya, walaupun tidak harus. Nah, kalau tidak langsung ya ada video ataupun mungkin gambar lain yang mendukung dari materi puisi. Tidak hanya dengan kata-kata saja, kalau dengan kata-kata saja kita terus di papan, anak-anak itu kan sudah terbiasa Pak membaca itu puisi kata-kata hanya kata-kata. Jadi anak itu hanya terjenis pada kata, tidak langsung melihat wujudnya. Terus gini Pak, tujuan begini yang itu puisi Pak ya, itu puisi itu Bapak mungkin masih ingat apa itu tujuan untuk puisi itu, tujuan pembacanya apa itu Pak? Kalau tujuan puisi di sini adalah untuk langsung kita itu menerapkan pada kalimat-kalimat kita, kalimat-kalimat yang indah kita. Kalau biasanya kata-kata biasa, ini kan sudah terbiasa. Misalnya ada kata, misalnya anak itu misalnya angin itu membelai wajah gadis yang sedang duduk di tepi pantai misalnya. Itu kan penggunaan majas. Kalau di sini kan benda mati ya, benda personifikasi itu. Masa angin bisa membelai? Ya nanti kan anak itu bisa mengolah kata-kata biar indah. Kalau menurut apa adanya, puisi itu kan tidak indah dari kebahasaannya itu sudah jelas. Puisi kok bahasanya kayak ini, puisi kok bahasanya seperti ini ya. Anak kan pikirannya itu tidak, istilah Jawanya itu tidak mecah. Hanya kata-kata monoton saja. Makanya dalam pembelajaran ini sangat penting sekali untuk bahasa. Kalau orang mengatakan kita bahasa orang Indonesia mudah mempelajari bahasa Indonesia, tidak seperti itu. Karena bahasa ini memang ada aturannya seperti kata baku itu kan juga ada aturannya. Kalau puisi itu menggunakan kata baku atau enggak Pak? Kalau puisi itu yang inti utamanya itu adalah penggunaan majas, tipografi dan sebagainya. Kalau kata bakunya itu tidak terlalu mementingkan. Itu berarti juga di situ juga ada masalah Pak. Kalau seperti itu anak belum tahu atau belum paham puisi itu di apa masalahnya kira-kira Pak? Nah itu kan ada yang belum tahu puisi itu. Nah itu kan makanya tadi sudah mengatakan bahwa kita harus mengolah kata-kata kalimat dulu di dalam pelan. Kalau anak kalimat seperti ini indah tidak, salah satu suruh maju, coba buatkan contoh kalimat yang menggunakan majas misalnya personifikasi ya indah dulu. Ya itu nanti kalau sudah terbentuk dengan penggunaan kalimat itu sedikit dulu, baru nanti disuruh merangkai dalam satu bait dulu, setelah itu 2 bait, 3 bait dan seterusnya. Jadi tidak langsung monoton anak dikasih puisi, ya itu aja kan nanti kan saya tidak tahu Pak kalau kata-kata seperti ini, makanya buat latihan dulu, tergaris dulu. Berarti tujuannya diantaranya adalah gini Pak, anak itu atau murid kita itu harus mampu memilih diksi atau kata-kata yang tepat Pak. Jadi misalnya ada kata-kata yang tepat itu bagaimana? Ada enggak? Ada diubah enggak kata-katanya sebenarnya? Ya, makanya dari sini kita kan maksudnya dalam pola pembelajaran kita biarkan dulu, karena yang namanya kesalahan, yang namanya tahap pembelajaran ini pasti ada kesalahan. Kita biarkan dulu, nanti disuruh baca ke depan, terus nanti anak itu setelah demonstrasi, baru yang mungkin kita teman-teman yang lain disuruh menilai. Jadi nanti dari kalau pemikiran satu orang dengan pemikiran banyak orang nanti berbeda-beda. Yang perbedaan itu nanti kita persepsikan. Nanti guru yang menjelaskan, ini seperti ini. Kita tidak boleh menyalahkan, itu salah, itu tidak boleh pada siswa. Karena siswa baru kita belajar. Jadi kita biarkan dulu, baru kita nanti setelah itu serahkan ke siswa, suruh menilai seperti ini, mengungkapkan siswa yang baik, baru kita yang memberikan. Kalau kita langsung menyalahkan, itu tidak boleh dalam aturannya. Kita memastikan semangat siswa, akhirnya siswa nantinya, saya sebetulnya salah apa cuma tahu ya seperti itu akhirnya. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa itu kita tidak boleh menyalahkan dengan kata-kata yang tepat bagi anak. Nanti setelah beberapa waktu guru memberi penilaian dan memberikan semacam pilihan-pilihan yang bagus ya. Nanti yang ini kan si guru sendiri ya, bukan guru yang memberikan gitu.
guru kan masih hanya mengarahkan gitu aja, hanya mengarahkan atau menuju pada beberapa yang mengarahkan. Jadi gini intinya itu kan gini Pak, tujuan dari puisi misalkan ya, puisi itu kan anak-anak itu harus bisa memilih diksi pertama kan, kemudian bisa menetapkan diksi itu dengan beberapa kata lain bisa itu kan merangkai kata, jadi beberapa kata itu dirangkai sehingga menghasilkan satu kalimat yang menurut bahasa puisi itu bahasa puisi lah ya, artinya itu tepat untuk menjadikan sebuah gambaran. Jadi yang sulit begini Pak tadi itu, ketika anak itu belum mampu mengambil kata-kata Pak itu yang mungkin ada ya terjadi itu, anak itu mengambil kata-kata kan beda kata-kata itu yang untuk menetapkan itu yang perlu kompetensi Pak ya, yang menetapkan supaya terangkai beberapa kata yang menunjukkan sebuah arti dari puisi itu. Makanya tadi kan saya sudah mengatakan bahwa biarkan dulu anak itu berkembang secara menulis kata-kata sendiri lah. Nanti kan kita yang anak itu terus kita sosialisasikan dengan teman-teman, ya nanti teman-teman yang memberikan masukan, baru kita yang membimbing, yang mengajarkan. Ya Pak Nurulus, untuk selama ini biasanya untuk beberapa kegiatan di Indonesia yang sudah dijalankan selama ini itu ada masalah nggak untuk kemampuan anak memilih kata-kata itu Pak? Kalau itu jelas, kalau itu masih banyak yang kemampuan anak itu, karena ya terus saja untuk daerah sini ya namanya dalam literasi anak itu sangat kurang sekali. Yang utama itu adalah literasinya dari pembacaan anak. Di rumah itu anak ya mungkin ya saya maklum kalau orang tua dalam hal ini tidak bisa sepenuhnya untuk mendampingi, mungkin karena dia mencari nafkah untuk mereka. Tapi ya setidaknya lah, ya namanya tanggung jawab orang tua itu kan membimbing anak juga. Di sekolahan kan hanya wujudnya hanya beberapa jam. Setelah itu kan dipasrahkan pada orang tua. Tapi ada orang tua juga yang sudah tak sekolahkan, ya sudah tanggung jawab sekolahkan itu yang sah. Pahamannya seperti itu. Padahal begini Mbak, kalau lihat sekarang itu kan alat media itu kan makin banyak Pak. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, itu kan bagian dari alat-alat untuk literasi Pak ya. Mestinya anak-anak itu kan lebih suka literasi gitu ya harusnya kan. Ya sebenarnya iya memang dari WhatsApp atau Facebook kita literasi itu kan tidak harus membaca materi pelajaran, membaca apapun ya. Tapi kan salah penafsirannya kadang-kadang anak itu kan membaca tapi tidak langsung diterapkan dalam apa pembelajaran itu. Yang penting baca itu aja. Kalau tidak perlu ceritakan aja. Jadi itu tergantung juga tadi attitude bagaimana orang tua di rumah Pak ya. Kan Bapak menyampaikan kita di sekolah itu kan menerima dampak dari kegiatan di rumah. Yang dampak itu dibuat atau mungkin terjadi karena kegiatan di rumah ya. Jadi karena itu yang harus kita pahami ada beberapa masalah yang terkait di sekolah dan di rumah. Nah itu bagaimana Bapak untuk menghadapi itu seandainya? Untuk menghadapi dari masalah, jadi kita harus pendekatan dulu kepada anak. Mungkin anak kejiwaannya dari permasalahan di luar itu ada atau tidak. Kalau ya namanya anak itu kan biasanya kejiwaannya juga mungkin ada permasalahan dengan keluarga atau dengan teman dan lain. Makanya pendekatannya sedikit demi sedikit. Setelah anak didekati sudah tahu permasalahannya, baru mungkin kita pada saat atau mungkin pada rapat wali murid atau mungkin pembelajaran rapor kita musyawarahkan dengan orang tua. Jadi di sini kita mengajak orang tua itu untuk saling bekerja sama inti utamanya. Karena yang namanya sekolahan memang punya tanggung jawab, orang tua pun juga punya tanggung jawab. Keduanya penting ya, sangat penting sekali karena itu adalah untuk pendidikan anak kita sendiri. Nah masalahnya ketika di rumah tidak didukung oleh budaya literasi itu Pak. Iya. Kan di rumah tidak ada perpustakaan, di sekolah ada, di rumah mereka bawa HP-nya isinya tulisan-tulisan yang tidak terkait dengan itu materi belajar. Di sekolah ada itu di senjangan Pak ya. Yang itu timbul masalah itu. Sebenarnya jangan apa? Tidak ada materi kaitannya tidak ada materi yang namanya literasi itu sebenarnya tapi hanya baca dulu aja. Oh gitu. Tidak harus dengan materinya. Oke Pak Nurulus ya. Jadi memang saya bisa ambil kesimpulan Pak Yesi tentang tadi itu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah untuk Pak Nur tadi tentang eksekusi ya. Yang bagaimana membuat mengolah kata-kata. Maksudnya mengolah kata-kata itu kalimat dalam puisi. Kemudian areanya yang lebih itu menata kalimat agar kalimat itu tersesuai dengan tertentu dengan apa yang diharapkan dari puisi tersebut. Jadi indah. Jadi bukan sekedar menambahkan kata-kata Pak ya. Tidak hanya sedang menyusun kata-kata saja. Kalau menyusun kata-kata mungkin anak SD juga bisa. Tapi kan yang namanya puisi harus keindahan bahasanya dulu yang diutamakan. Itu yang agak umum Pak ya. Orang tua kan kadang-kadang juga sulit membuat puisi ya. Kadang-kadang ada yang berkata puisi itu mudah. Ya mudah memang kalau
kalau puisi monoton apa adanya, kalau puisi monoton apa adanya, ya terus mohon maaf. Untuk sekarang puisi yang monoton apa adanya kan sedang senang, anak-anak sekarang itu senang kan menggunakan bahasa yang indah-indah, mungkin lagi tahap puber dengan teman-teman talenta atau yang lainnya. Puisi ada WA saling membalas puisi, itu kan menggunakan kalimat-kalimat yang indah. Jadi perlu perlu semacam bimbingan di dalam supaya puisi itu terbentuknya itu betul-betul sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang tadi itu menuju sebuah keindahan kalimat yang dapat dibaca oleh pembaca, kemudian pembaca itu memahami apa yang terkandung dalam puisi itu Pak ya. Oke Pak Nurul ya, hari ini kita sudah mengadakan para pembelajar Pak Nurul. Jadi setelah kegiatan ini bagaimana Pak rasanya Pak Nurul mengikuti kegiatan kegiatan ini? Selama kegiatan ini kan saya bisa mensurahkan apa yang ada dalam diri saya sendiri terhadap permasalahan pada murid. Jadi saya harapkan nanti setelah kegiatan pra-acara ini juga dari mentor atau yang lain bisa mengasih saran yang lain bagaimana baiknya. Oke baik Pak Nurul ya. Terima kasih Pak Nurul sudah membantu kami, sudah bekerjasama dengan kami sehingga kegiatan pra-observasi ini terlaksana dengan baik. Terus silakan kembali kelas, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.